Awalnya pertama ini memang diberi petunjuk ya sama Allah ya. Waktu itu kan pertama kali COVID masih rumor doang. Saya udah coba berjuang sampai saya galang dana juga. Dalam waktu 3 hari saya bisa menggalang dana 2 miliar. Terus dalam waktu seminggu bisa galang dana 3 miliar. Yang akhirnya 3,4 miliar. Nah, itu kan tanggung jawabnya besar nih. Karena orang-orang kan pada mempercayakan kan untuk mendonasikan uang mereka. Mungkin ada yang dari sisa uang belanjanya ataupun dari gajinya mereka sisihkan untuk membantu. Yang di situ saya merasa wah ternyata Indonesia jiwa gotong royongnya kuat banget nih. Jadi aku coba berusaha untuk mendistribusikannya dengan baik. Waktu itu saya banyak mencetak ribuan APD dan sebagainya. Tapi yang saya lihat sepertinya ini bukan jawaban dari yang diinginkan masyarakat untuk APD. Akhirnya saya sembako juga di situ agak pro kontra. Katanya kok bagi-bagi sembako dan sebagainya. Akhirnya saya pakai uang pribadi. Akhirnya sembakonya, dan sampai detik ini uang di galang dana tersebut masih banyak tersisa. Nggak salah sisa 2 miliar lebih atau belum saya gunain. Nah, tadinya saya berkepikiran tuh dana yang sisa 2 miliar lebih ini mau saya manfaatkan untuk kurban. Seperti itu awal ceritanya. Karena saya banyak melihat perekonomian yang semakin sulit. Sementara Idul Adha ini adalah hari yang cukup spesial kan, dimana ini hari raya umat Islam seperti itu. Lalu saya punya plan bahwa uangnya semuanya kita kurbanin untuk kurban. Wah ternyata tidak di ACC itu, tidak ACC karena itu tujuannya bolehnya hanya untuk dampak COVID, tapi nggak ada di situ keterangan untuk kurban. Maka kita cukup menghargai keputusan tersebut. Lalu akhirnya saya sering belusukan ke warga, ke kaum duafa, terus lalu ke pedagang-pedagang. Karena pada waktu itu saya juga pingin banget supaya bisa merangkul teman-teman kita UKM, UMKM agar mereka bisa bertahan di tengah pandemi. Karena itu sulit banget, karena perusahaan besar sekalipun itu banyak yang tumbang. Itu perusahaan gede loh. Apalagi yang UMKM yang dia udah nggak ada dapat lagi izin keramaian, event. Banyak hal-hal yang memang sangat terkendala karena pandemi corona ini. Jadi di situ saya berusaha mencari solusi ya, bagaimana bisa merangkul UKM, UMKM, bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat di tengah pandemi. Dan ternyata cukup sulit karena kita berperang sama yang nggak bisa terlihat nih, yaitu COVID-19 ini benar-benar nggak terlihat. Lalu rujukannya saya ke tahun-tahun yang lalu nih, dimana saya dulu nggak ngerti kurban. Akhirnya saya mendapatkan banyak manfaat dan keutamaan dari berkurban, yaitu hal-hal yang baik lah. Dari tahun ke tahun total kurban saya terus bertambah nih. Jadi saya semakin termotivasi untuk bagaimana berkurban lebih banyak sehingga lebih banyak mendapatkan keberkahan. Ini memang benar-benar dituntun dan dibimbing oleh Allah. Kalau enggak ini enggak bakalan terjadi. Yaudah, karena itu enggak jadi, saya putuskan untuk dari dana saya pribadi ya, selama ini yang saya kumpulin untuk 100 sapi itu awalnya. Ketika itu saya survei masjid-masjid yang membutuhkan. Wah, di situ dapat petunjuk. Ternyata biasa di masjid ini yang kurban 4 ekor sapi gitu. Ada 20 kambing, tapi tahun ini enggak ada gitu. Dan hampir semuanya masjid seperti itu mengeluh. Wah, ya udah deh, nggak apa-apa, kita tambahin masjidnya yang tadinya 100, bagaimana kita 350 gitu. Karena 100 aja kan kalau sapi rata-rata 20 juta itu udah 2 miliar ya. Itu bener-bener harus butuh latihan lah, itu butuh latihan untuk bisa kurban seperti itu gitu. Lalu akhirnya setelah kita 350 deal, kita dapat petunjuk lagi nih. Apa petunjuknya? Banyak sekali ya saudara-saudara kita pedagang hewan kurban yang sedih. Kenapa gitu? Udah mau deket hari H, tapi dagangannya belum laku. Gitu. Sebenarnya ini saya dikasih petunjuk pelan-pelan nih, dituntun, diarahin, dibimbing. Ya udah, dibeli aja hewannya biar dia nggak itu. Soalnya ada yang sampai frustasi karena dia kan ini kan dagang makhluk hidup ya. Dagang makhluk hidup apabila mati atau nggak laku karena dia harus ngasih makan kan setiap hari. Sementara itu sebagian pedagang ada dia yang hutang dulu gitu. Contohnya dia beli 100 ekor, dia bayar 50% dulu, 50%-nya setelah didagangkan.
Nah, dari kesulitan itulah saya coba membantu mereka lalu menjadi 404 ekor ini. Yang harapan saya, semoga ketika saya bisa membantu kesulitan orang lain, maka Allah akan permudah saya. Seperti itu sih harapan saya. Itu awal benar-benar kronologinya. Lalu tapi kan saya punya tim nih, nggak mudah kan, kurban 404 ekor di beberapa wilayah di Indonesia itu benar-benar nggak mudah. Akhirnya saya tadinya saya merangkul HIPMI ya. HIPMI itu kan suka event ya dan sebagainya. Tapi ada orang event juga saya rangkul untuk bagaimana mensukseskan kurban ini dengan baik. Lalu di situ dia, ini kan prestasi yang luar biasa. Kenapa nggak sekalian di rekor muri aja? Seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa, coba diiniin. Tapi tetap teman-teman semua saudara jangan lihat rekor murinya ya. Yang terpenting bagaimana ke depan kita walaupun masih muda berkurban lah ke depan untuk yang lebih rezekinya. Karena ini benar-benar kunci sukses. Ya, sedekah. Karena gampang banget metodenya, memang nggak bisa matematis. Yang jelas kalau kita sedekah dan kurban makin banyak tahun ini, maka tahun depan penghasilan kita akan makin gede. Itu janji Allah dan Allah nggak pernah ingkar.